Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Ismi dari kelas 22 IS1. Di video kali ini, saya bakal nunjukin gimana caranya analisis VAR dan VECM menggunakan alat analisis eFuse. Nah, kebetulan saya menggunakan eFuse versi 12. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke laptop. Nah, pertama kita masuk dulu ke eFuse, lalu kita klik File, kita klik New, Work File, lalu di sini frekuensinya saya ganti ke quarterly karena saya menggunakan data kuartalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Kita klik OK. Lalu kita ingin memasukkan datanya, klik Quick, lalu Empty Group, lalu kita masuk ke Excel. Nah, di sini terlihat data yang saya gunakan itu data kuartalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama variabel IHK, variabel inflasi, dan variabel PDRB. Langsung saja kita blokkan datanya, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke eFuse tadi. Nah, di sini kita pastekan data yang kita blok tadi. Lalu, ketika datanya sudah masuk, kita ganti dari nama seri 01 ini menjadi variabel yang pertama, yaitu IHK. Variabel yang kedua, kita ganti juga, yaitu inflasi. Dan variabel ketiga, yaitu PDRB. Lalu, bisa kita close-kan saja halaman ini. Nah, setelah data dimasukkan, kita akan menguji uji yang pertama, yaitu uji stasioner. Kita double klik variabel yang pertama, lalu kita klik view, klik unit root test, lalu klik standar. Kita uji yang pertama yaitu di tingkat level, klik OK. Lalu terlihat hasil dari uji stasioner pada tingkat level itu probabilitasnya belum stasioner atau masih di atas 0,05. Maka kita akan melakukan uji di tingkat first difference. Klik view, unit root test, pilih yang standar, lalu kita klik yang first difference, klik OK. Nah, di sini terlihat hasil probabilitasnya sudah stasioner, yaitu di bawah 0,05. Lalu kita ke variabel yang kedua, caranya sama seperti tadi. Unit root test, standar, lalu kita klik di tingkat level terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan ke first difference juga. Klik OK. Nah, hasilnya probabilitasnya sudah stasioner. Kita lanjutkan ke variabel PDRB, yaitu variabel yang ketiga. Klik view lagi, unit root test, standar, lalu kita klik di level. Nah, ketiga data ini stasioner di tingkat first difference, yang berarti kita bisa melakukan analisis menggunakan analisis VECM. Karena VECM ini bisa mengamati hubungan jangka panjang dari semua variabel ini. Lalu kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji lag optimum. Klik estimate VAR tadi, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah karena kita lolos di first difference, jadi rumusnya itu adalah D buka kurung, variabel yang pertama yaitu IHK tutup kurung, spasi D buka kurung lagi, variabel yang kedua yaitu inflasi, dan D buka kurung variabel yang ketiga tutup kurung. Lalu kita klik OK. Nah, dari sini kita klik view lagi. Lalu kita klik lag structure. Lalu kita klik lag kriteria.
Nah, di sini kita dimulai dari angka yang paling besar, yaitu angka 15. Yang kalau tidak bisa seperti ini, kita harus menurunkan satu angka lagi, jadi ke 14. Nah, seperti ini. Kalau tidak bisa juga, kita terus turunkan satu angka sampai dia bisa. Nah, di sini saya bisanya pada 7, pada tingkat ke-7. Nah, baru keluar hasilnya. Di sini leg-nya berarti 7. Bisa dilihat bintangnya ada 4 di angka 7. Jadi leg-nya terdapat di nomor 7 gitu. Lalu kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji stabilitas. Bagaimana cara uji stabilitas? Klik view, klik leg structure lagi, lalu klik air root graph. Nah, di sini terlihat hasilnya. Ketika titik-titik tersebut masih di dalam lingkaran, berarti var-nya masih stabil. VAR-nya masih di tingkat yang stabil. Lalu kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji kausalitas Granger. Kita klik view, lalu kita klik Granger causality. Nah, di sini muncul hasilnya. Inilah hasil uji kausalitas Granger. Lalu kita lanjutkan ke uji kointegritas. Kita klik cointegration test. Klik OK. Nah, di sini ini adalah hasil uji kointegritas. Nah, kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji estimasi VAR. Kita klik estimate. Karena kita terpilih tadi model analisis VECM, jadi kita ganti dari standar VAR, itu kita ganti ke VECM. Kita bisa klik di VAR type itu, lalu kita ganti ke vector error correction. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil estimasi VAR. Kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji IRF atau Impulse Response. Nah, ini merupakan hasil uji IRF. Ini merupakan grafik IRF. Nah, selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji variance decomposition. Kita klik variance decomposition, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik dari variance decomposition. Kita juga bisa melihat dalam bentuk tabelnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari uji variance decomposition dalam bentuk tabel. Nah, semoga video tadi dapat membantu dalam memahami materi dengan lebih baik. Saya Anna Ismi, terima kasih. Sampai jumpa.